Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yadhhiru ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul adzim. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati dan rekan guru seperjuangan, seprofesi juga yang saya hormati. Terlebih dahulu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kudrat iradahnya lah alhamdulillah kita masih diberikan beri-beri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam juga ihsan. Dan juga nikmat sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin. Semoga menjadikan bentuk tasyakur binikmat. Rahmat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah seorang pengikutnya dan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatul uzma luar biasa fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Dewan juri yang kami hormati dan rekan-rekan guru juga yang kami hormati, adapun tema yang akan coba kami bahas yaitu kaitannya dengan hikmah dan peran guru menyikapi pandemi COVID-19 ini. Tentu sebelum berbicara dengan hikmah, kita harus ada suatu kegiatan dulu, harus ada action dulu. Setelah ada kegiatan, baru akan dirasakan tentang hikmah, faidah atau manfaat. Peran guru diantaranya kita mempunyai pedoman sebagai seorang muslim dan muslimah. Apa pedoman kita? Tentu kita sudah mengetahui benar Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasul, ditambah dengan ijma ulama. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, tentu ada ijma ulama. Yang kedua, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai guru yang baik, tentu harus tahu benar tentang undang-undang dosen, kemudian tentang undang-undang hukum Indonesia kaitannya dengan standar pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Sebagai seorang muslim yang baik dan mengharapkan suatu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah agar supaya peserta didik kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Tentu ingin mendapatkan tersebut tidak mudah, tapi kita berusaha menjalankan tersebut dengan penuh dedikasi yang kita miliki. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya orang yang sangat mulia di sisi Allah
kaya raya bertakwa itu mulia di sisi Allah. Orang yang kekurangan bertakwa sangat mulia di sisi Allah. Guru yang beriman dan bertakwa itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Peserta didik yang beriman dan bertakwa itu sangat mulia. Makanya menjadikan suatu tujuan kita sebagai orang didik, menjadikan anak yang soleh dan soleha. Artinya kalau anak yang soleh dan soleha ada termasuk orang-orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama." Apa yang kita harapkan sebagai seorang pendidik, seorang bapak, istri kita, kalau banyak, kalau seorang istri kita, jawajah kita, anak kita, anak-anak kita, keturunan kita, anak didik kita, qurrata a'yunin, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, waj'alna lil muttaqina imama, dan mudah-mudahan kita dijadikan suatu iman yang bertakwa. Karena hanya dengan bertakwa segala sesuatu akan tercapai dan akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam mencapai derajat tersebut, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Apa yang kita terima, baik itu kepahitan ataupun kebaikan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus COVID-19 ini adalah merupakan bentuk kepahitan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetapkan. Tapi kita tentunya kepahitan ini jangan menjadikan suatu musibah, tapi dijadikan suatu pembelajaran agar kita lebih sadar lagi, lebih profesional lagi, lebih ikhlas lagi. Kenapa? Karena Allah tetapkan hal yang demikian. Wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya kepahitan tersebut. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menghilangkan kepahitan tersebut. Walaupun sekarang di luar negeri, di bagian negara yang lain, bagaimana cara menghilangkan COVID virus ini dengan vaksinasi dan yang lainnya. Tapi yang lebih utama itu hanyalah berupa bentuk usaha agar hilang. Tapi yang lebih utama yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan, yang mengambil kesulitan tersebut. Tapi walaupun demikian, mudah-mudahan dengan berusaha semaksimal mungkin, baik di Indonesia ataupun negara lain, dengan bentuk-bentuk vaksinasi dan yang lainnya, mudah-mudahan kepahitan akan hilang dari dunia ini. Karena itu merupakan untuk suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagai seorang guru, tentu kita paham benar, sebagai warga negara yang baik, tentu paham benar, mesti kita pahami tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwasanya tujuan pendidikan nasional itu adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan sebagai warga negara yang demokratis dan yang bertanggung jawab. Luar biasa sekali antara undang-undang yang dibuat oleh bangsa Indonesia dan sumber hukum sebagai seorang muslim, ada kecocokan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amah. Kemudian bagaimana caranya agar anak didik kita menjadi anak didik yang beriman, agar menjadi anak didik yang bertakwa?
agar menjadi anak didik mempunyai akhlakul karimah, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, sebagai warga yang demokratis dan tanggung jawab. Tentu kita semua ini yang harus memberikan uswatun hasanah, contoh yang siapa contoh kita? Jelas Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, berarti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kita laksanakan dan kita berikan lagi contoh kepada anak-anak didik kita, baik berupa ucapan kita ataupun perilaku yang baik kita. Sehingga apa kompetensi yang harus kita miliki? Dalam Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pun mengatakan bahwasanya wajib seorang guru mempunyai 4 kompetensi. Yang pertama pedagogi, yang kedua kepribadian, yang ketiga profesional, yang keempat yaitu sosial. Mudah-mudahan kita dapat memahami benar akan hal tersebut. Marilah kita laksanakan apa yang namanya kompetensi tersebut. Marilah kita miliki, sehingga di dalam memberikan pembelajaran kita akan lebih mudah. Dewan juri yang kami hormati dan rekan guru perjuangan yang saya hormati juga. Kemudian setelah belajar tersebut, setelah melakukan action tersebut, tentu yang dapat saya rasakan secara pribadi, mudah-mudahan Bapak Ibu pun sama merasakan bahwa dengan adanya kesulitan pada saat ini, menyikapi pada saat ini, yang pertama tentu kita melaksanakan pembelajaran tersebut, laksanakan dengan penuh profesional kita, baik melalui daring ataupun luring, langsung ataupun tidak langsung, melalui pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena yang nama pembelajaran tidak boleh, tidak harus mesti. Kita harus mengatakan juga, kalau bukan seorang pendidik, kalau bukan seorang pengajar, pelatih, pembimbing yang memberikan pengarahan, yang menilai, sebagai peserta, sebagai mustami, ada pilihan dua. Alhamdulillah kita sebagai seorang guru, tentu sebagai seorang pendidik harus tahu benar akan hal tersebut. Jadi hikmah yang pertama yang tentu saya rasakan, kita lebih yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sekedar usaha saja yang menetapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kita lebih bertambah lagi dengan hal tersebut, dengan masa COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, kekuatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana gigih pun seorang guru memberikan pembelajaran kepada anak didiknya, tentu tidak akan berhasil kalau seandainya guru tersebut kurang yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha saja semaksimal mungkin. Allah yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita akan lebih sadar lagi bahwasanya ketika memberikan pelajaran tidak bisa secara perorangan, tapi perlu adanya kolektif kolaboratif. Sebagaimana Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Anwar Makarim mengatakan ketika menghadiri Hari Guru Nasional 2020, bahwasanya keberhasilan seorang guru dalam memberikan pembelajaran harus lebih memperhatikan secara kolektif dan kolaboratif, juga memperhatikan tentang kesehatan dan kesejahteraannya. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya akan hal tersebut. Kemudian yang keempat, hikmahnya adalah kita lebih berdisiplin lagi, lebih baik lagi, mampu mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu bisa menyelamatkan dan bisa menyelesaikan. Kemudian yang kelima, kalau seandainya kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencoba memberikan kelebihan tersebut
sesuai dengan kemampuan kita berupa infak, sedekah dan yang lain. Mudah-mudahan ceramah singkat atau tausiah singkat ini bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi yang lain. Kelebihannya, kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.